Rasul melihat sekelompok kaum yang lidahnya menjulur panjang keluar. Setelah lidahnya keluar, lalu kemudian digunting dengan gunting yang panas, Pak. Cas. Habis digunting, darah ngocor, lidahnya tumbuh lagi. Digunting lagi, cerak. Wih, tidak terbayang anak, Pak. Tidak terbayang anak. Ditanya sama Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Man hum ya Jibril?" Siapa mereka ini ya Jibril? Alangkah sedihnya nyingoknya ya Jibril. Siapa mereka ini? Kata Jibril, "Ya Muhammad, itulah sekelompok umatmu yang senang bergibah." Nah, yang senang cerodean. Tahu tak bu cerodean bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kami hormati, para orang tua, para guru-guru, para pemuka agama, para pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang berkesempatan hadir dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, semua guru-guru kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Hijrah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua PHBI Masjid Al-Hijrah beserta seluruh panitia peringatan hari-hari besar Islam Masjid Al-Hijrah yang sudah menginisiasi, yang sudah merencanakan hingga melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap jeripayah yang dikeluarkan, setiap harta yang dikeluarkan, mudah-mudahan akan Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Adik-adik dari grup Hadrah Al-Hijrah yang sudah menghibur kita bersama dengan senandung-senandung nasyidnya yang Masya Allah. Di tengah-tengah anak-anak lain hobinya organ tunggal, anak-anak Al-Hijrah hobinya main hadro. Alhamdulillah. Buat anak-anak, bapak ibu yang belum daftar, daftarkan di Masjid Al-Hijrah. Buat grup hadro. Kalau bisa sekali main uang 20 biar rame. Kurang alatnya beli lagi, ngomong sama Pak Ketua Masjid. Saldo ku jengok masih banyak, ada 13 juta itu. Saldo masjid jangan disimpan-simpan. Apa yang diperlukan untuk masjid pakai. Apa yang perlu dimakmurkan untuk masjid pakai. Jangan disimpan simpan. Karena uang bersedekah di masjid ini biar manfaat dan sedekah amalnya terus ngalir. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapo kamu ini diam? Lapar apa ngapo? Lapar kali ya. Insya Allah. Tapi kedengaran suara anak ini, kedengaran bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kita sudah masuk di penghujung bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Artinya kita sebentar lagi akan masuk ke bulan Sya'ban. Selesai Sya'ban, Ramadan. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahrul ummati.
Sesungguhnya Rajab ini bulannya Allah, Sa'ban itu bulanku, kata Rasulullah, Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan itu bulan umatku. Ini 3 bulan berturut-turut Pak yang disebut Rasulullah dalam hadisnya. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, insyaallah bulan suci Ramadan akan jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Insyaallah bulan puasa akan tiba tanggal 1 Ramadan. Ya karena kita tak tahu, nak sedang isbat dulu, nak jengok dulu hilal, Cuman kalau perkiraan tanggal tadi 13, Pak Ketua, 13 April. Tapi kalau yang nak pasti nian, kita mulai puasa tanggal 1 Ramadan. Insyaallah, 1 Ramadan kita langsung melaksanakan ibadah di bulan suci. Artinya tak nyampe, tinggal sebulan lagi Pak Bu. Begitu cepatnya perputaran waktu ini, sehingga menyebabkan kita kalau tidak benar-benar beramal dengan baik, selesai Pak, ketinggalan kita. Jalannya waktu ini sudah luar biasa sekarang. Dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun, alangkah cepatnya. Ini Covid, Covid ini setahun Pak bulan ini. Covid ini, biji Rona ini, Cek Rona ini banyak wong disaro kenyo lantak Cek Rona ini Pak. Yang begawi berhenti, yang usaha tekurep bakul, yang biasa lapang jadi buntu. Tapi ada hikmahnya juga corona ni, yang biasa banyak kreditan ketahuan. Naik darahnya Pak, jangan main-main. Yang nak dibayar banyak, yang nak bayar duitnya tak ganti. Lantak Cek Rona ini. Saya ingat Pak, corona ini bulan Maret tahun 2020. Ini Maret 2021. Ngapa Ustaz apal? Karena tahun kemarin 200 lebih jadwalannya batal. Anak-anak kalau ngisi Isra Mi'raj tiap malam Pak, sehari paling kecil 4 ikut 5 ikut. Dari pagi sampai malam, kali ke lebih 40 hari jadwalannya batal. Karena corona ini. Jadi bulan Maret ini setahun. Cak idak bae, perasaan kita cak baru kan corona ini kan. Padahal ternyata sudah 1 tahun Bu, Pak. Sampai hari, tak tahu sampai kapan hilang. Ini kabarnya lah ada jenis baru pula, lah ada ponakannya, mamangnya, cucungnya lah banyak main ini. Tak tahu lagi kita singgahnya. Artinya perjalanan dan perputaran waktu ini cepat bukan main Pak Bu. Kalau kita tidak mengambil sikap untuk perbanyak ibadah kepada Allah, selesai Pak, ketinggalan kita. Maka daripada itu, mumpung badan disehatkan oleh Allah, mumpung rezeki masih ada diluaskan oleh Allah, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah sedekah, terutama yang sudah sedekah minuman. Aku tak berani nyebut ke makanan, kaki aku nyebut makanan tak kati. Karena aku pernah Pak, aku ini kan paling kurang senang kalau aku ceramah, wong galak magi ke makanan, kue-kue dengan minuman, anak tak senang. Karena kalau kita lagi ngomong ada orang magi-magi ke, biasanya fokus wong tu hilang. Nyingok ke yang magi ke. Jadi anak ngomong waktu itu, Bapak Ibu ketua masjid, saya minta tidak ada membagikan makanan dan minuman sebelum saya selesai ceramah. Tak tahu pengurus masjid langsung jawab, memang katik nian Ustaz malam ni. Ui malu nian aku Pak. Rupanya memang katik nian makanannya. Aku lah nyebut ke nyo. Nah, makanya anak tak galak lagi sekarang macam-macam langsung nyebut ke makanan. Lagi anak nyebut ada kue kotak. Tak tahu kuenya tak katik. Karena yang baru kejingokan ini cuman alfa dengan daerah inilah. Yang lain belum jelas Pak Ketua. Kalau ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapapun yang sedekah untuk memperingati Isra Al-Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan Allah ganjar dengan balasan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya akan melanjutkan kajian Isra Mi'raj. Saya kan tiap malam Pak ngisi. Saya bagi jadi Pak. Karena kalau nak diceramahkan Isra Mi'raj ini di satu bab seluruhnya tak terkejar waktunya Pak. Karena ceramah Isra Mi'raj ini paling lama kalau dulu sebelum Covid Anas sejam. Kalau sudah Covid ni Pak 30 menit sampai 45 menit. Karena kita tak boleh berkumpul terlalu lama Covid ini, rawan. Apalagi belum kejenguk nasi minyak tambah rawan ini. Jadi Pak Ketua ngojongnya terus Ustaz ni bacaannya. Tidak benar Pak, kalau Covid ini kan tak boleh berlama-lama. Makanya
kita ngimam baik, kalau jadi imam Covid ni jangan baca ayat panjang-panjang. Apa tak boleh berkumpul terlalu lama dengan jumlah yang banyak, bahaya, rentan. Kalau nak diceramah ke kalau tak cukup waktu sejam tu Pak, maka saya bagi babnya. Terakhir kemarin saya membahas tentang penglihatan yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi kami perjalankan hamba kami Muhammad itu, kata Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina. Kami pengen perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini Rasulullah tidak berjalan baik Pak, sama Cak Ana lah. Kira-kira dari rumah tadi Ripai mampir ke markas Asmaul Husna di Bintang Pancing di Simpang Parameswara. Dari Parameswara, dari Bintang Pancing markas Asmaul Husna, saya bersama rombongan menuju ke sini. Dari Ripai sampai ke sini banyak penjenguk anak-anak. Ada tadi toko nasi goreng, di Simpang Sanu ada bakso, maju dikit arah bukit ada martabak har, maju lagi di arah Soekarno Hatta ada masjid. Dari masjid apa yang pinggir jalan itu, maju lagi ke sini ada rumah makan Pindang. Nah, pas masuk sinilah agak gelap, hutan galau. Katip penjinguan Pak Ketua. Iya dah, jago juara dewean ini dibegal wong juga di sini. Kanan hutan, kiri hutan, lampu dak kati. Untung jalan bagus, dah. Ya kami lewat sini tadi Pak, gelap ini, tak tahu kalau lewat sini. Lewat dari Soekarno Hatta masuk dalam itu, kapan masuk gelap. Jiku ngomong ke dengan laskar tadi ada apa tidak masjidnya dalam ini ada ustaz tu. Dah baca cak katik-katik tanda kehidupan itu maksud aku tu. Rupanya begitu masuk ke sini ada masjid yang megah ini Pak Ketua, masya-Allah. Jadi ana berjalan dari rumah sampai ke sini tadi banyak yang ana jingok Pak. Apalagi Rasulullah ibu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke pucuk ke langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, balik lagi ke Mekah. Oh, banyak itu yang dijingok Rasul. Yang sudah saya bahas Pak, salah satunya Rasul melihat sekelompok kaum yang dia memanen sebuah buah, habis dia panen tumbuh lagi. Habis dia panen tumbuh lagi. Ditanya sama Rasul kepada malaikat Jibril, "Manhum ya Jibril?" Karena Jibril ini yang awal Rasulullah, Pak. "Manhum ya Jibril?" Siapa itu ya Jibril? Alangkah lemak dia habis makan, ngetam, habis makan, ngetam, habis makan, habis ngetam, tumbuh, habis ngetam, tumbuh. Ibarat kita metek jambu tu, Pak. Habis dipetik langsung tumbuh lagi. Kalau biasanya kan nak motik dulu, buah dulu, macam itu kan. Ini dah habis dipetik, tumbuh. Habis dipetik, tumbuh. Siapa mereka ya Jibril? Ana tidak bahas lagi malam ini Pak, karena sudah ana ceramah ke. Ustaz ni skewit ni, mana kami nak dengarnya? Buka di YouTube saya, Kemas Muhammad Ali. Atau buka di Instagram saya, Kemas Muhammad Ali. Ada itu ceramahnya. Siapa mereka? Ada lagi saya lihat sekelompok kaum yang berenang di kolam darah campur nana Pak. Mulutnya dimasukkan batu yang panas-panas. Lalu kemudian Rasul sampai lagi mencium aroma harum Pak, ketika dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Ternyata itu bau harum dari Masitoh dengan keluarganya. Siapa Masitoh? Buka di YouTube. Tak nak ceramah kepanjang ini soalnya Pak. Ceramah sejam-sejam lah, 3 jam ini. Alamak kamu buka YouTube ana modal kuota lah 1 giga Pak. Kamu beli rokok boleh tahan 50.000. Belilah kuota 10.000 segiga. Buka ceramah ana. Atau buka di Instagram mana. Lalu kemudian Rasul melihat sekelompok kaum pakai celana cawet baik bapak ibu, berbaju idak, bercelana idak, muter-muter keliling-keliling. Ditanya sama malaikat Jibril, "Manhum ya Rasulullah, ya Muhammad?" Itulah gambaran sekelompok umatmu yang tak galak mayar duit zakat. Jadi wong yang tak galak mayar duit zakat Pak di akhirat kage, maki celana kolor, berbaju idak, bercelana idak. Ibu, ini biasanya ibu-ibu yang galak nyimpen emas ini. Bu, ibu-ibu ini hobinya nyimpen emas, nyimpen harta, nyimpen perhiasan. Kalau idak ibu bayar zakat, itu nah jadinya.
Maki celana kolor, berbaju idak, bercelana idak. Makanya hitung emas ibu, kalau sudah cukup 12,5 suku, ibu nyimpannya sudah setahun, bayarkan zakatnya 2,5%. Keluarkan bu zakatnya 2,5%. Emas yang disimpan. Kalau ibu emasnya yang dipakai, tidak ada dikena zakat. Dengan syarat tapi dipakai nian. Ya, dipakai nian emasnya itu dengan syarat. Kalau dia dipakai, dilepas, nak kondangan dipakai, habis kondangan dilepas, nak arisan dipakai, habis arisan dilepas, itu kena zakatnya. Tapi kalau ibu pakai nian, tak lepas-lepas, makan, minum, tidur, kondangan, sehari-hari ibu pakai, tak ibu lepas ke, walaupun 20 suku, tidak kena zakat. Benar pak? Bukalah kita fikir kalau tak percaya. Dengan catatan memang dipakai nian, tidak dilepas-lepas ke. 20 suku tu misalnya, kalung 5 suku, gelang 5 suku, gelang sini 5 suku, 20. Tambah gigi sesuku-sesuku, 30. Ya, ada bebas gigi palsu dari emas giginya, enak. Tapi ibu pakai terus misalnya, tidak kena zakat, tapi kena rampok. Oh, zaman mak ini, zaman main pak, emas sesuku belanjak ke bohong, apa lagi 30 suku, ada. Tapi kalau ibu simpan, wajib keluarkan zakat 2,5%. Itu yang sudah anak ceritakan pak. Malam ini nambah 2 lagi. Apa yang dilihat oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj? Rasul melihat sekelompok kaum yang lidahnya menjulur panjang keluar. Setelah lidahnya keluar, lalu kemudian digonting dengan gunting yang panas pak. Cas. Habis digonting, darah ngocor, lidahnya tumbuh lagi. Digonting lagi, cerak. Wih, tidak terbayang anak pak. Tidak terbayang anak. Ditanya sama Rasulullah kepada malaikat Jibril, manhum ya Jibril? Siapa mereka ini ya Jibril? Alangkah sedihnya nyingoknya ya Jibril. Siapa mereka ini? Kata Jibril, ya Muhammad, itulah sekelompok umatmu yang senang bergibah. Yang senang cerodean. Tahu tak bu cerodean bu? Kamu ni orang apa di sini banyak? Orang Palembang, orang Komering, apa orang Jawa sini banyak begitu? Apa campuran? Ada kawan aku di sini Muhram namanya. Katanya rumahnya dekat sini, tak tahu ada tak dia malam. Ada Muhram di sini rumah. Mana dia? Kati. Dia nyuruh aku ke rumahnya, dia tak datang ini mana? Tak maju Muhram ni. Itu kawan anak pak, kawan anak MTS. Kawan anak sekolah waktu di Sanawiyah, di MTS 1. Di apa namanya Palawan. Anak tamat pesantren, tamat Sanawiyah 94, langsung berangkat ke Jawa. Makanya tak ketemu-temu sama kawan. Ketemu lagi sekarang. Gara-gara sosmed ini pak, apa namanya? WhatsApp. Dibuatlah grup MTS. Woi, kapan bertemu pak? Lucu-lucu. Kawannya cara MTS dulu. Tahun 90. Nah, bayangkanlah. Inilah tahun 2021. Wah, lucu-lucu pak kawan anak. Ada yang gemung, ada yang tua. Pokoknya yang masih belagak cuma aku baik pak. Ya cuma aku baik bu. Yang lain jahat kalau. Mudah-mudahan lama dah ketemu anak dengan kawan-kawan. Masya Allah sekarang berkumpul lagi lewat apa namanya media sosial ini. Jadi bapak ibu para jamaah ini muliakan Allah. Siapa yang hobi nyerodei gawe wong, siapa yang hobi bergibah ngomongkan wong, ini ratu-ratu yang banyak kenanya ibu-ibu. Bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak agak jarang pak yang nyenyes. Jarang bapak-bapak yang nyenyes. Kalau ibu-ibu yang banyak. Ngapa buktinya? Kamu jengok kalau ada lanang nyenyes, apa je kita? Mulut betino ni kan kau ni. Karena lanang itu tak boleh nyenyes pak. Yang nyenyes itu cuman betino. Makanya kalau kita betino, apa lanang mulutnya nyenyes, pasti dikatung mulut betino. Benar tak? Nyenyes ni kan kontrodian ni kan koncak mulut tino baik kan. Karena memang yang nyenyes yang cerodian itu rata-rata betino. Betino. Kalau lanang ni pak prinsipnya sedikit bicara banyak ngenyuk duit. Itu baik. Bu, setuju tak kamu kira-kira bu? Lanang ni prinsipnya sedikit bicara banyak ngenyuk duit. Ini ngenyuk duit lah, tidak ngoceh terus. Nah itu yang galak kena baygon tu bu. Asli dia adon kena racun tikus oleh rumah ngoceh terus ringam aku jenis. Maka siapa yang galak ngomongkan wong ibu,
Masya Allah. Hati-hati bu. Nanti kalian di akhirat kelak, lidah kalian akan menjulur, dicocok dengan besi panas, digonting dengan gunting yang sudah dipanaskan di bara api. Masya Allah. Mengapa penglihatan ini diperlihatkan kepada Rasulullah, lalu disampaikan kepada kita? Maksudnya jangan kita gawe ke. Cuman tabiat manusia ni payah pak. Kalau jiwong pepatah tu kecapi makanan kerau. Kalau belum mati, belum jero. Memang tabiat kita ni yang kamu ngomong lah wong. Jangan lewat jeramba itu buruk je kita. Masih dia pak dilewat dia. Kapan dia lah lewat terjerembab nian, kelotok. Oh iyo, buruk nian. Nah, itu penyakit kita tu macam itu. Dia omongi tak galak, dinjuk tahu tak galak. Kiai, ustaz, para mubalik sudah nyampaikan, tapi masih nak digawe kenyo pak. Lalu jiong Palembang tu maklah. Masih mak lama tu lah. Pengajian terus, ngaji terus, tapi fungsinya cuman ngibah ku wong terus, ngatoi wong terus. Makanya dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasul melihat ke neraka bu. Ternyata di dalam neraka isinya 3/4 ibu-ibu. Tapi ibu-ibu sini kate ini surga galau macam gitu langsung. Ibu-ibu sana, 3/4 isi neraka tu ibu-ibu. Kenapa? Karena kelemahan ibu-ibu. Bu, kelemahan ibu pammu, mulut kata Rasul. Kalau pengajian ibu-ibu ni Masya Allah pak, kamu jingoklah baju seragamnya, entah 4 iko, 5 iko, ibu-ibu ni. Pengajian hari Senin lain, pengajian hari Ahad lain, seragamnya, jingoklah kamu. Ibu-ibu ni, seragamnya lain-lain, hari Rabu lain, hari Kamis lain, ngutang galau itu. Iya ada, dah bukan singgung lah itu ibu sini, dah bu bukan kamu, sana, Ada yang 10 kali bayar. Ibu-ibu ni bukan nak katik duit pak, dia ni ngutang. Hobi. Bu, benar tak bukan? Bukannya dia dah galak. Bukan nak katik duitnya banyak. Cuma masih nak ngutang. Karena prinsipnya kalau masih pacak ngutang, apa nak cash ujinya. Itu prinsip ibu-ibu ni. Wow, pengajiannya banyak pak. Baca Quran jangan ditanding ke. Tapi kelemahan ibu-ibu ni ada di mulut. Ngajinya bagus, zikirnya bagus, baca Qurannya bagus, ngomong ke wong. Itu masalahnya. Bukan ibu-ibu sini bagus kalau sini Yang bagus, Yang tak bagus tu lah masih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu bahayanya, Pak. Bahayanya dari dosa apa namanya itu bergibah. Ngomongkan mulut kamu digonting. Panjang dikit digonting, panjang dikit digonting. Wow. Mati bu, Pak. Siapa yang tahan, Pak? Bu, tak tahan, mati. Maka kalau tidak tahan, ikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apa kata Rasul? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Jadi kalau kita tak pacak ngomong baik, kata Rasul, lemaklah kita diam memang. Coba bapak nak diam, berbini lagi. Itulah. Itu. Bapak-bapak banyak bu, hati-hati bu. Kalau kamu punya laki, diam, tengok. Ya, kalau dia yang ngoceh, ngomong terus tak ada pula biasanya Pak. Yang diam-diam ni makan dalam. Diam. Nah, mulai ini nyanyi segala besok aja bahaya mendiam ni ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik atau lebih baik kita diam. Kenapa? Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, nanti kelak bahaya, Pak. Kalau sampai ucapan kita, kemudian membuatkan Allah tidak ridha, wala takallama bikalamin taqtaziru minhu ghada. Jangan sekali-kali kamu berbicara yang menyebabkan kamu menyesal dengan pembicaraan kamu di kemudian hari. Karena ada satu kisah, ada seorang yang dimasukkan neraka selama 70 musim karena dia berbicara dengan satu kalimat yang Allah tidak ridha dengan kalimat itu. Masya Allah. Hati-hati bu, Jangan sampai kita punya kalam
mengucapkan kalimat yang membuat kita menyesal di kemudian hari. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. 30 menit anak ni ceramah. Memang cepat nian Pak waktu sekarang ini. Anak tengok tadi, jam 8.30 anak ceramah. Ini sudah 9 kurang 4 menit. Berarti sudah kurang lebih anak ngomong 26 menit. Tambah 15 menit lagi. Penglihatan Rasul yang kedua. Rasul melihat sekelompok kaum yang mereka ini kepalanya ditutus maki bodem yang besar Pak. Digebuk maki palu yang besar. Setelah digebuk kepalanya ini buyar pecah, nyatu lagi. Digebuk lagi, nyatu lagi. Digebuk lagi, nyatu lagi Pak. Masya Allah. Kata Rasul ngeri ya. Apa kata Rasul? Manhum ya Jibril. Ini siapa lagi ya Jibril? Ngapa kepala ini kena pecahkan, nyambung lagi, dipecahkan, nyambung lagi. Manhum ya Jibril. Siapa mereka ini ya Jibril? Apa dijawab oleh malaikat Jibril? Ya Muhammad, itulah sekelompok umatmu. Kalau dia dengar suara azan, dengar panggilan solat, berat kakinya ini untuk melaksanakan solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati ada orang pungunan sangkunya ajan Nisa itu ya. Banyak Pak kejadian ini Pak, orang ajan macam ini sangkut kita tadi latih ajan. Kamu pernah tak dengar cerita Pak? Ada wak-wak marbot masjid, pengurus masjid. Ajan kenya Pak jam 10 pagi. Jam 10 pagi dia ajan kenya. Mbeknya mik dia hidup kenya. Ajan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dia tutup, la ilaha illallah. Seluruh orang kampung datang kalau Pak. Ribut orang kampung. Oi Wak, gila awak ni. Ajan apa jam 10 ini? Dikata gila, marah awak itu. Yang gila tu kamu je Wak itu. Lah ngapa kami yang gila? Wak tu yang gila. Jam 10 Wak ajan. Ngapa Wak ngata ke kami gila? Kata Wak itu kamu tu yang gila. Aku ajan subuh tadi, kamu dak kata yang ke masjid. Giliran aku ajan jam 10, kamu ke masjid. Kamu tu yang gila. Nah, benar pula Wak ini ya. Maksudnya dia tu kesel Pak, Bu. Dia ajan ke subuh, dak kata yang bangun ke masjid. Imam cuma 2-3 ikut. Tengoklah kalau subuh tu Pak. Yang datang tukang nabu beduk. Ajan, imam. Itulah. Kapan si kok demam? Imam demam, habis tinggal 2 sorong-sorongan yang antara ajan dengan nabu beduk ni. Kau be. Sedih Pak, kadang kita nyingok. Kesel Wak itu. Jadi yang gila tu kamu, kata Wak itu. Aku ajan benar-benar subuh, kamu tak datang. Giliran aku ajan jam 10, kamu datang. Kamu tu yang gila. Terdiam galau orang kampung itu benar pula. Jadi kalau masjid ini sepi Pak Ketua, besok jam 10 ajan kalau rami yang datang. Dia datang ngomong ke lagi gila kamu tu. Jadi kalau mendengar suara ajan kita berat Bu Pak. Ada muazin manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu masih nak gawe ibu baik. Yang nyuci masih nyuci, yang ngosok masih nyosok, yang masak masih masak, yang bapak begawi masih begawi. Tak galak tinggal kegawian kamu untuk menemui Allah. Apa yang bakal kalian terima di akhirat nanti? Palak kamu dipukul dengan bodem yang besar Pak. Cuman jiku tadi Pak, kita tidak percaya. Emang mana kalau pacak dites kematilah dulu bela masa agama. Iyo, kita ceramah ni payah kan. Ayo Ustaz itu kelakar baik. Kamu bukalah kitabnya Pak. Saya tak balik As-Sarawi di dalam Babul Mi'raj menceritakan ini Pak. Dipukul kepalanya, jeger. Kamu jingok Pak. Rasul ketika malaikat Jibril turun menjemput beliau, ya Muhammad, kau diundang oleh Allah. Ngapa? Tak tahu, pokoknya dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Kata Rasul ngomong kalau bahasa kita, aku nak mandi dulu. Aku nak bersih-bersih badan dulu. Aku nak siap-siap dulu. Apa kata Jibril? Tak usah ya Muhammad. Naiklah kau ke pucuk punggung buruk ini. Naiklah Rasul langsung pergi Pak. Pergi naik ke pucuk. Nerima perintah apa? Perintah solat. Artinya kalau ada panggilan solat, tak kata tunggu Pak. Tinggalkan segala gawe kita. Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Bapak lagi bermotor nih di lampu merah. Terdengar suara di masjid. Cari masjid mana? Minggir Pak. Solat dulu. Sudah solat, jalan lagi. Bapak pegawai di kantor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggal ke dulu gaweannya. Langsung ambil wudhu. Solat. Sudah solat, pegawai lagi. Rapat. Di kantor sering nih Pak. Kalau rapat nak jam solat nih. Ngapu, padahal bosnya wong Islam. Kapan berteriak kaget lah, gampang. Solat pacak ditunda. Rapat nih yang penting. Astagfirullahaladzim. Masa rapat lebih penting daripada solat Pak? Sementara nak nerima perintah solat ini baik, Rasulullah dipanggil langsung ke Sidratil Muntaha. Ada yang masih pentinglah rapat daripada solat. Aneh Pak macam itu. Ajan tinggal ke Pak, tak mungkin kamu diberhenti ke. Ngomong sama bos, banyak Pak murid-murid anak Pak, lagi rapat tinggal ke nyum. Dia lah dapat ilmunya Pak, menyegerakan solat. Faskuruni askurkum, waskuruli wala takfurun. Kalau kamu ingat dengan aku ingat dengan kamu, kata Allah. Jadi kalau kita dipanggil sama Allah, ingat ibu, begitu kita manggil Allah, Allah ingat. Kita ni sering Pak berdoa, ya Allah, ya Allah, tapi tak kabul-kabul. Bukan tak kabul sebenarnya. Kita kalau dipanggil Allah, ecak-ecak tak dengar. Makanya Allah ecak-ecak tak dengar. Kajulah kau tu tolong-tolong, selesai. Tak kamu ngerti tak ceramah ini? Aku nak pakai bahasa yang paling sederhana ini Pak. Kita kan kalau dipanggil Allah kan ecak-ecak tak dengar Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam berapa Allah manggil kita? 12 lewat 12 menit, Zuhur. Kita datang jam berapa Pak? Datang jam berapa? Jam 2, setengah 3. Azan jam 12. Sejam setengah telatnya. Jadi waktu kita berdoa, ya Allah, aku lagi buntu ni, ya Allah, perlu duit. Dijawab oleh Allah tu. Ya kaget sejam setengah lagi kunjuk. Kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Sejam setengah dunia dengan akhirat beda Pak. 1 berbanding 1000 Pak perbandingannya. 1 hari di dunia ini sama dengan 1000 tahun di akhirat sana. Makanya kita ni Pak di dunia ini tak kata yang sampai sehari Pak. Kalau nak hitungan cuma 1,5 jam hidup di dunia ini. Kalau nak dihitung dengan kehidupan akhirat. 1 hari kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Sama dengan berbanding 1000. Lah bapak dipanggil sama Allah cecak idak baik. Waktu kamu manggil Allah, ya Allah cecak idak juga. Bukan dah baca Allah nalak ke kita Pak. Talak kenyo kamu. Hai, nah, kau dipanggil, kau cak sarunia. Apalagi kalau yang sudah darurat tu Pak berdoanya. Kita ni macam-macam doa ni Pak. Kalau dia yang buntu baik, paling mak ini berdoa. Ya Allah, ini buntu Pak. Amalah buntu nian, ya Allah, ya Allah. Amalah darurat, ya Allah. Uji malaikat unjuklah ya Allah cak buntu nian mamang itu. Dijoloknya Pak. Ya Allah, ya Allah. Hai, jika nyolok mamang itu. Sedikit nak makan satang dia kan. Tangking kebuntunya. Apa kata Allah? Faskuruni askurkum. Kalau kamu ingat dengan aku ingat dengan kamu. Makanya Pak Wong kalau dah ajan solat, tidak susah Bu hidupnya. Percayalah kamu. Dia susah dikit, didatangkan kata Allah jalan keluar. Ada masalah, dinjuk jalan keluar. Buntu, dinjuk duit. Di mana kamu nak nyengok? Nyengoklah kiai-kiai ustaz-ustaz. Anak dulu Pak sebelum bisa baca hadis, sebelum bisa baca Al-Quran, ya. Sebelum bisa baca kitab, tak tahu anak dulu Pak. Anak bingung guru anak tu Pak. Pimpinan pesantren anak. Zaman dulu Pak, Camry itu mobil mewah Pak. Artinya mobil mewah tu sikot 2 wong yang pacak punyanya. Guru anak lah punya Pak, tahun 90-an. Gawenya apa? Tak katik ngajar Pak, cuma di pesantren. Bayaran pesantren kami dulu berapa je kamu? 50.000 sebulan. Makan, minum, mondok, nyuci di situlah galau. 50.000. Nah, bayangkanlah kamu. Tapi kok kiai bisa hidup lemak, bisa nyaman. Oh, setelah saya bisa baca Al-Quran Pak, baca tafsir, wajar Pak. Mereka ini dekat dengan Allah. Dipanggil Allah datang, bukan cuma datang, imam namanya kiai. Wajar hidup mereka lemak. Yang kita ini Pak, palak jadi kaki, kaki jadi palak, semayang idak, begawe keluar rumah jam 7, balik jam 7 malam, kayu juga idak, rai masih jahat tulah, semayang idak. Tak bukan ngomongi kamu, ngomong sana. Mati ngantuk kamu. Lah,
Nyari duit ngulupukeun Allah Pak. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau kamu berpaling dari mengingat aku buat sempit hidup kamu dan kamu kubangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Makanya wajar Pak, maaf nian kadangan Pak, ana sedih Pak. Kalau wong kaya, wong berduit dia dah galak semayang, taruhlah Pak, di dunia dia lah lemah, di dunia dia lah senang. Paling nunggu di akhirat be tangani malaikat, dah. Atau nunggu di kuburan dilanjaknya oleh malaikat. Ini Pak kadangan maaf nian lah buntu, lah saro. Sering Pak anak nemu nian maaf nian tukang-tukang becak itu hari Jumat tidur di becak bercelana pendek. Dalam hati ke bangsa malaikat pacak nyulak kalau dijulak kenyo mamang itu. Awak lah buntu jahat semayang dak galak ambek anak pula kira-kira Pak. Kira-kira anak nanya. Kalau kita ni buntu, miskin, susah di dunia, tapi taat ibadah, masih ada yang nak ditunggu di akhirat. Masih ada senangnya. Ini di dunia lasaro, di akhirat engkau. Pikirlah kamu. Maaf nih Pak, kadang tukang-tukang bangunan, bangun masjid dia. Ngecat masjid, bangun masjid. Kapan kita ajan? Tidur di samping masjid. Enggak mantap kalau kamu ada tukang berejo lah kamu. Itu kan tak kata aku Pak, itu yang paling duluan ditangani malaikat dia itu. Kau yang ngawek masjid, kau yang begawe di masjid, masjid ajan kau tidur di samping. Pak, bangsa malaikat pacak nabok lah lama miring galur rai kamu ni. Asli Pak ditaboknya ni oleh malaikat gerem. Ya kalau orang berduit, orang kaya, dia dak semayang taruh lah Pak. Dia di dunia lah senang. Lah kita yang buntu-buntu yang saro ini Pak, nak nunggu apa kamu? Di dunia lah saro, di dunia lah susah, amal dak kate. Bangga Pak, rai kita selesai. Bangga Pak, bangga. Kalau kamu dak percaya, cobalah dulu, matilah dulu kamu. Ni ndak usah nyampe ke akhirat Pak. Jero lubang kubur bela selesai, kamu lantak malaikat. Sikok malaikat datang nabok, sikok malaikat datang rajang. Ya habis rai kamu Pak. Kalau kamu tak percaya, cobalah. Kalau memang tidak, WA aku, Ustaz Mudi ke? Habis, Pak. Ini diperlihatkan kepada Rasul dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Pak. Bagaimana sekelompok kaum kepalanya dipecah ke buyar, dipecahkan buyar, nyatu lagi, dipecahkan lagi. Ternyata mereka dipanggil sama ajan. Berat, Pak, kakinya nak sholat. Berat tak sholat ni uji kamu, Pak? Sholat ni berat tak? Bu, sholat ni berat tak? Pak, kamu ni lapar, aku tak nyambung kamu. Bingung aku dari tadi aku ceramah. Aku pernah juga Pak ceramah di RKM 12 sana Pak. Kuma ini ke diam baik, kuma ini ke tak ada kata respon, kuma ini ke tak ada ketawa. Uji ku denger apa tidak panitia ngomong Ustaz tunarungu galau ini. Rupun tempat orang pakai itu panti tunarungu wajar juga ini. Ini main-main ni ngapo je kena pola rupanya pekak galau rombongan itu kena. Aku curiga kamu dari tadi mau anggut apa tak jelas suara mic ni dah. Mati kendak kamu lah pokoknya. Kamu buka lagi di YouTube Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada sekelompok kaum yang kepalanya ditotos dipecahkan, buyar lagi. Ngapa dia dipanggil sama ajan berat Pak untuk meninggalkan Pak. Tak galak dia meninggalkan gaweannya Pak. Caidak baik dia Pak. Dipanggil sama Allah masih nak sempuk dengan gaweannya Pak. Ya Allah. Tak galak dia meninggalkan gawean. Maka sekelompok kaum inilah Pak nanti kepalanya akan dipecahkan. Sudah pecah nyatu, dipecahkan lagi, nyatu dipecahkan lagi. Wah. Berat Pak, berat. Ya. Maka ketika mendengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan segala gawe Pak. Datang penuhi Allah. Ya. Panggil Allahu Akbar. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajulah gawe kamu. Setelah selesai salat, lajulah gawe kamu. Toh salat tidak ngorongkan Pak, paling 5 menit yang ini Pak. 5 menit salat ini Pak, tapi dengan melaksanakan salat, urusan kita seluruhnya dimudahkan oleh Allah. Urusan kita semuanya dilancarkan oleh kamu juga lah guru-guru kita Pak, ustaz-ustaz, kiai-kiai kita. Perasaan kita katik gawe Pak, biasa-biasa mereka. Tapi kok hidupnya senang. Ngapo? Mereka dipanggil Allah salat, dipanggil Allah salat. Tinggalkanlah segala gawe Pak.
Kalau tidak kita tinggalkan, itulah Pak, sekelompok kaum ditutus kepalanya sudah pecah buyar, nyambung lagi, pecah buyar, nyambung lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Dua penglihatan yang dilihat oleh Rasulullah SAW ini mudah-mudahan tidak terjadi di Masjid Al-Hijrah ini. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan dalam peringatan Isra wal Mi'raj di Masjid Al-Hijrah ini. Saya ceramahnya tidak sebentar, bahkan saya berceramahnya 45 menit, ya. Kurang 15 menit lagi 1 jam saya menyampaikan peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Kalau masih kejadian dengan Bapak Ibu, ma'udzubillah summa na'udzubillah, maka saya tidak bisa lagi kamu salahkan di akhirat. Kenapa? Karena saya sudah nyampe kenyang, ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalaupun ada salah dan hilaf, tingkah laku, perkataan, perbuatan, saya minta maaf, dan tentunya kepada Allah saya minta ampun. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yas'a wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan mubarakan masuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.